buku-buku mereka buat. Sekarang apalagi ulama-ulama mereka hujat. Itu watak kader berpaham komunis. Siapa namanya? Ahok. Ustadz Alfian, Ahok dari mana PKI-nya? Ahok itu tahun 2004 mencalonkan diri jadi Bupati Belitung Timur melalui partai PBI, dulu namanya Baperki. Baperki itu adalah komunitas Cina PKI. Halo bapak-bapak, ada yang umur 70 tahun, betul Pak? Betulkah Baperki dulu PKI? Jadi Ahok itu PKI. PKI adalah kependekan dari Partai Komunis Indonesia. Kita belajar memahami seorang Ahok. Dia maju sebagai Bupati Belitung Timur melalui partai PBI. PBI itu adalah partai Cina PKI. Jadi kalau kita mau belajar secara sistematik, kita akan lihat bahwa Basuki Cahayapurnama itu adalah panah salib, panah Palu Arit, panah bintang David. Ini sejak bulan Mei tahun 2016 di Istana Negara, di dalam lingkungan istana sudah tidak ada lagi tentara aktif. Ini saya ngomong karena tahu, bukan karena sok tahu. Ya, memang berat nih ngomong direkam lagi banyak rekaman. Karena nggak ada, karena mereka sekarang diisi oleh Teten Mas Duki, Uim Supriyanto, Budiman Sujatmiko, Waluyo Jati, Nezar Patria, dan sederet kader-kader PKI yang mereka menjadikan istana tempat rapat rutin mereka tiap hari kerja di atas jam 8 malam ke atas. Keren ya? Tidak kapok fitnah Jokowi, ringkus Alfian Tanjung. Ditulis oleh Manuel Mawengkang di siver.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ramai tagar ringkus Alfian Tanjung yang beredar di jagat media sosial. Orang ini seperti tidak boleh dibiarkan tetap ada melenggang bebas di bumi Indonesia. Orang ini sudah pernah ditangkap karena memfitnah Jokowi dan Ahok sebagai PKI. Orang ini juga sudah pernah minta maaf karena sebut 80% orang PDIP adalah PKI. Namun sekarang setelah bebas, si cowok biadab ini malah berulah lagi, menghasut bangsa ini dengan menghina-hina kepala negara. Apa yang dikerjakan Alfian Tanjung ini malah dilakukan di rumah ibadah. Tidak ada manfaatnya untuk umat beragama. Lantas bocah tua nakal ini sudah seharusnya diringkus. Provokator bernama Alfian Tanjung ini harus segera ditangkap karena ia sudah begitu mengerikan memprovokasi masyarakat luas di Indonesia. Seharusnya ceramah itu diisi dengan kesejukan tanpa harus menjelek-jelekan atau menuduh orang lain, apalagi menjelekkan pemerintah Republik Indonesia. Semua agama seharusnya mengajarkan kebaikan, budi pekerti dan saling menghargai antar umat manusia. Maka dapat disimpulkan bahwa apa yang diucapkan Alfian Tanjung bukanlah ceramah agama. Apa yang ia kerjakan murni kebencian dan ujaran hasutan. Benar-benar mengenaskan melihat sosok Alfian Tanjung yang masih bisa melenggang bebas. Orang ini banyak pengikut. Mungkin ratusan, ribuan, puluhan ribu. Yang pasti Alfian Tanjung ini pernah menjadi pendukung Prabowo dan Anies Baswedan. Mungkin saat ini ia begitu kecewa melihat Prabowo jadi bagian dari pemerintahan. Maka satu-satunya harapan terakhir Alfian Tanjung mungkin adalah Bapak Anies Baswedan. Dan jangan disingkat jadi BAB ya. Kita melihat bagaimana Alfian Tanjung ini adalah corong dari oposisi untuk menghina pemerintahan. Ia dijadikan mesin penghasil fitnah PKI. Semuanya di PKI-PKI-kan. Rekaman yang beredar sudah jelas bahwa Alfian Tanjung ini memiliki kelainan jiwa. Kenapa? Karena PKI sudah hilang. Yang sekarang ada justru HTI dan intoleransi yang sudah merongrong NKRI. Meski HTI sudah bubar, Felix dan antek-anteknya masih ada. Saya jujur saja bingung mencari relevansi dari PKI dengan keadaan sekarang. Sepertinya Alfian Tanjung memaksakan teori halunya untuk membangkitkan kembali PKI. Apa yang Alfian sebutkan di ceramahnya benar-benar tidak ada relevansinya sama sekali dengan keadaan sekarang. Memangnya PKI masih ada? Yang masih ada itu justru harusnya HTI. Tindakan Alfian Tanjung ini adalah tindakan murni kriminal. Ia hanya membalut dirinya dengan kedok orang beragama dan merasa aman di sana. Orang ini segera harus diringkus.
Rekam jejaknya sudah jelas sangat buruk. Apa yang ada di pikirannya hanyalah PKI. Entah apa yang merasuk di dalam dirinya. Setan PKI mungkin sedang menggentayangi orang ini. Saya khawatir lama-kelamaan dia tidak bisa ditangkap karena dianggap gila atau kelainan jiwa. Kalau mau bicara sejarah mengenai PKI, sebetulnya PKI pun merupakan korban politik dari pemerintahan Soeharto. Setelah Soeharto diturunkan, Soeharto memerintahkan tentara yang ada di bawah ketiaknya untuk menghabisi PKI. Saya khawatir bangsa ini sedang kehilangan esensi sejarah dan pemahaman yang benar tentang sejarah. History always written by the victor, pemenang yang menciptakan sejarah. Dalam kasus ini, sejarah PKI adalah sejarah yang diciptakan oleh rezim Orde Baru. Dengan melodrama yang dibuat-buat dan diejawantahkan ke dalam film G30 SPKI, Soeharto sukses menebarkan dan memelihara ketakutan. Dan pada masa reformasi, B.J. Habibie pun memerintahkan film tersebut untuk dibuang dari peredaran setiap tahunnya. Alhasil, upaya penebaran ketakutan PKI yang dilebih-lebihkan itu redam. Namun Alfian Tanjung muncul untuk membangkitkan lagi ketakutan masyarakat terhadap PKI. Seharusnya masyarakat Indonesia sudah tidak takut lagi dengan PKI, melainkan takut HTI. Saya tidak bisa membayangkan jika ceramah-ceramah keagamaan diisi dengan hal-hal seperti yang diucapkan oleh Alfian Tanjung. Mau jadi apa hari depan bangsa ini jika penceramah tugasnya bukan untuk meneduhkan, melainkan untuk menghasut umat beragama? PKI sudah tiada, seharusnya Alfian Tanjung ditangkap dan diasingkan ke negara komunis. Lempar saja orang ini ke negara komunis supaya orang ini belajar bahwa negara-negara komunis ternyata tidak semengerikan seperti yang ia katakan. Apa jangan-jangan PKI yang disebut Alfian Tanjung adalah Partai Khilafah Indonesia? Kalau itu sih benar-benar ada. Saya dukung polisi Ciduk Alfian Tanjung. Dia bukan pemuka agama, dia penista agama. Begitulah Ciduk-Ciduk. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.